Namaku Arif. Kejadian yang kualami ini terjadi beberapa tahun lalu sebelum masa pandemi. Saat itu aku dan teman-temanku pergi ke sebuah tempat untuk hunting foto tugas kuliah. Tempat yang kami pilih adalah hutan-hutan yang nantinya akan kami buat porto untuk foto-foto dengan nuansa alam. Setelah berdiskusi, kami akhirnya memilih satu hutan yang berada di sekitaran daerah Bandung Selatan, di mana di sana pun ada satu gunung yang sering dipakai camping oleh orang-orang. Salah satu temanku berkata, kenapa tidak sekalian saja kita camping di sana? Sebenarnya kami bukan orang-orang yang terbiasa dengan hal itu. Tapi ya, untuk seru-seruan saja sih boleh juga. Dengan alat-alat seadanya, kami nekat untuk camping di sana. Kami sewa tenda, pinjam sana-sini kebutuhan lainnya, sampai akhirnya setelah semua siap, kami pun berangkat. Kami pergi 2 motor dan saling berboncengan. Aku dibonceng Rifki, lalu ada Adi dan Anto. Pagi hari kami berangkat, siang kami sudah sampai. Setelah mengurusi ini itu, kami pun diantar oleh penjaga di sana ke tempat di mana kami bisa mendirikan tenda. Ya, karena kami bukan orang yang terbiasa naik gunung, aku bilang yang dekat-dekat saja. Akhirnya kami ditunjukkan satu spot di mana memang tidak terlalu jauh dari area atau base camp yang ada di bawah. Penjaga pun bilang di dekat sini pun ada toilet, sumber air juga ada, dan ya, camping enak lah katanya. Setelah kami setuju dan sepakat, kami pun mulai mendirikan tenda. Singkat cerita, jam 12 siang tenda kami sudah tersusun dan kami mulai hunting foto. Rencana kami menginap hanya semalam. Keesokan paginya kami akan pulang. Kami berpencar mulai mencari objek-objek foto alam yang kami akan buat untuk tugas kuliah itu. Suasana di daerah itu benar-benar sangat menenangkan. Aku mulai menikmati udara segar, suara hewan
hewan di hutan. Wah, kalau bahasa zaman sekarang sih healing. Iya, itu yang kurasakan. Setelah cukup hunting foto, kami pun beristirahat sejenak, berkumpul kembali ke tenda. Temanku Adi bilang, kita belum siapin kayu bakar nih. Nanti malam mau bikin api unggun apa enggak? Iya juga, pikirku. Nanti malam pasti gelap dan kita tidak ada penerangan. Aku pun berjalan ke bawah berinisiatif untuk meminta tolong pada penjaga di sana untuk memesan kayu bakar untuk api unggun. Jarak dari tendaku ke base camp di bawah tidak terlalu jauh sebenarnya. Cuma memang jalannya cukup terjal. Singkat cerita, aku sampai di bawah, bertemu penjaga di sana dan memesan kayu bakar. Bapak itu pun bilang katanya nanti akan dinyalain juga sekalian. Wah, pas banget nih, karena di antara kami tidak ada yang bisa membuat api unggun. Sebelum kembali ke atas, aku ngobrol-ngobrol cukup banyak, menanyakan jenis-jenis pepohonan yang ada di sana, dan ya tujuan kami ke sana pun aku ceritakan. Bapak itu bercerita ada spot-spot menarik sebenarnya, tapi karena hari sudah mau gelap, mungkin besok pagi akan ditunjukkan. Wah, menarik nih. Setelah itu, aku pun pamit kembali ke tenda. Dan nanti, kata bapak itu, setelah maghrib sekitar jam 7-an, dia akan kembali membawa kayu-kayu bakar untuk api unggun. Kulihat saat itu, jam menunjukkan jam 5 sore. Aku kembali berjalan ke atas menuju tenda. Sampai di saat aku berjalan menuju ke arah tenda, sayup terdengar, kok ada suara seperti gamelan ya? Iya, suaranya terdengar jauh, namun cukup jelas. Suara gamelan yang mengalun sayup. Sempat aku melihat ke sekitar, tapi tidak ada apa-apa. Mungkin tak jauh dari sana ada desa atau kampung yang sedang mengadakan acara kali. Aku pun kembali ke arah tenda. Teman-temanku menyambutku dan ternyata mereka sedang mempersiapkan untuk makan malam. Kubilang jam 7 api unggunnya baru dipasang. Jadi nanti kita sekalian masak dan makan malam ya di jam 7 ke atas, kataku. Sambil menunggu waktunya, kami melihat hasil-hasil foto. Sampai guys, lihat nih. Aku melihat salah satu hasil fotoku
sejajar. Di dalam fotoku itu aku melihat ada satu orang seperti perempuan dengan rambut panjang yang mengintip dari balik batang pohon. Tapi karena tidak terlalu jelas, sebenarnya itu bisa jadi apapun. Namun memang sekilas terlihat seperti seorang perempuan. Maka dari itu refleks aku bilang, guys, ini sih kayaknya penampakan deh. Jelas banget lihat. Di kamera, kalau dari jarak segini, kan gak mungkin ada orang sama sekali. Tapi emang gak begitu jelas sih, tapi dari bentuknya kelihatannya ini jelas banget kuntilanak. Salah satu temanku menepuk bahuku. Jangan sompral kalau lagi di gunung seperti ini. Ya sorry, saya maksudnya gak sompral, ya refleks aja. Soalnya jelas banget fotonya. Karena di foto selanjutnya masih di angle yang sama. Tidak ada apa-apa, hanya di satu foto itu saja. Hari pun semakin malam, dan kami mulai mempersiapkan beberapa penerangan di dalam tenda. Kami membawa neon portable untuk menerangi keadaan tenda. Berjaga-jaga karena barang-barang yang kami bawa cukup ada harganya. Ya, namanya juga kamera. Sambil menunggu api unggun datang, terlintas di pikiranku, coba foto malam hari. Aku membawa lagi kamera dan berjalan ke salah satu sudut yang cukup gelap saat itu. Aku nyalakan flashlight dari kamera dan lampu blitz ketika menyebar luas ke area hutan. Tapi ketika aku cek gambar, gelap sih. Yang salah kali ya. Aku coba lagi sekali lagi. Lampu blitz kamera menyebar ke area hutan. Ketika aku lihat hasilnya, lagi-lagi gelap. Settingan kameranya kali ya. Coba lagi ya. Ku coba untuk yang ketiga kalinya. Dan ketika ku lihat lagi hasilnya, ya sama, gelap. Kotak-atik, settingan padahal sudah benar, tidak ada yang salah. Terus apa ya? Baru saja ketika aku akan memfoto yang keempat kalinya, temanku memanggilku. Katanya api unggunnya sudah siap. Aku bergegas kembali dan kulihat api unggun sudah menyala. Penjaga itu pamit. Lanjut kami pun menyiapkan makan malam, memasak, bakar-bakaran, di mana perut kami saat itu sudah kelaparan.
Adi sempat moto tuh di situ pakai blitz, cuman hasilnya gelap semua. Settingannya salah kali ya. Temanku memeriksa kameraku dan mencoba mengutak-atiknya. Katanya settingnya sudah benar, ISO dan lain-lainnya sudah pas. Temanku pun mencoba memotretnya ke arah lain, dan ketika dilihat hasilnya bagus, ada gambarnya. Lalu kenapa tadi aku gelap ya? Wah, ntar habis makan mau coba lagi ya, sekali lagi. Begitu kataku. Singkat cerita, makan malam selesai, teman-temanku beristirahat. Aku kembali membawa kameraku untuk memotret daerah hutan yang cukup gelap. Dengan settingan yang sudah pas, kali ini tidak mungkin gagal. Dan ketika aku foto, lagi-lagi gelap. Aneh, layarku seperti ngeblank dan hasilnya hanya hitam. Nah, apa sih ini? Aneh banget. Jangan-jangan emang lokasi sebelah sana nggak boleh difoto kali ya? Begitu pikirku. Dengan ketus aku kembali ke tenda dan bilang, sama aja bro, hasilnya gelap. Aneh banget deh. Merinding gua. Begitu kataku. Temanku hanya mengingatkanku untuk tidak berbicara aneh-aneh lagi. Aku pun hanya mengangguk. Lanjut, kami berempat tidur dalam satu tenda. Karena tenda yang kami bawa memang cukup besar, muat untuk kami semua. Ketika aku sedang tertidur, salah satu temanku membangunkanku. Tidak jelas kulihat siapa wajahnya. Dia bilang, anterin ke WC, udah kebelet nih. Kulihat dari wajahnya sih itu Adi. Ya udah, ayo. Aku pun mengantar Adi ke toilet. Toiletnya jaraknya memang lumayan dari tendaku ini. Dengan bantuan senter, kami berjalan sampai di toilet. Aku menunggu di luar. Buruan Di, mantuk banget nih gua. Iya bentar, begitu jawab Adi dari dalam toilet. Tak lama Adi pun keluar. Kami kembali ke tenda. Aku berjalan duluan. Mantuk banget nih. Adi mengikutiku dari belakang. Sampai di tenda, ku buka setting dari tenda itu, dan ketika ku lihat ke dalam, loh, kok ketiga temanku terlihat sedang tidur. Iya. Di dalam tenda itu ada tiga temanku yang sedang tertidur. Dan kulihat Adi pun sedang tertidur di dalam tenda. Lalu yang ku antar dan yang sekarang berdiri di belakangku itu siapa?
aku tengok ke arah belakang dan astaga, berdiri sesosok perempuan dengan rambut panjang berantakan, memakai terusan putih yang lusuh. Wajahnya tidak terlihat karena tertutupi oleh rambutnya, namun terdengar suara cekikikan yang menakutkan. Suara cekikikannya itu terdengar terasa jauh meskipun sosoknya berada tepat di depanku. Buru-buru aku langsung masuk ke dalam tenda dan menutup tendanya. Langsung aku bangunkan teman-temanku yang lain. Namun saat itu tidak ada satupun dari mereka yang terbangun. Tiba-tiba, perlahan, sleting tenda itu terbuka. Ada yang menariknya dari luar dan semakin lama semakin terbuka. Sampai muncul satu wajah yang sangat menyeramkan. Wajah seorang perempuan yang hancur. Matanya hampir keluar dan dia melihat ke arahku sambil berteriak. Aku langsung menutup mataku dan kedua telingaku dengan tangan tidak mau mendengar. Dan di dalam hati aku terus membacakan doa-doa. Entah sampai berapa lama aku pun terasa semakin lelap dan tidak sadarkan diri. Keesokan paginya aku tersadar dan terbangun dan masih teringat dengan kejadian yang kualami semalam. Teman-temanku bertanya padaku kenapa aku terlihat berbeda dan seperti orang linglung. Aku pun tidak menceritakannya. Aku bilang, ayo kita pulang. Ternyata benar yang orang-orang bilang, jika kita di daerah hutan atau pegunungan, jangan sompral dan jangan berkata yang seenaknya. Karena kita tidak pernah tahu apa yang kita singgung dan akan berefek seperti apa.